Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di mata kuliah Sistem Pembangkit Listrik, Program Studi Teknik Listrik Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian pembangkit listrik tenaga surya. Jadi teman-teman mahasiswa atau semuanya yang mau melakukan visible study atau studi kelayakan untuk PLTS baik terpusat maupun untuk beberapa proyek yang masih berupa dengan PLTS. Kita mulai saja langsung ya. Ini panduannya dari kerjasama antara USAID dengan Kementerian SDM. Dalam proses pembuatan sistem PLTS ini ada beberapa bagian-bagian yang perlu kita pelajari ya. Mulai dari pendahuluan, mungkin kita bisa mengerti pengertian-pengertiannya. Ada perencanaan penyediaan energi di suatu pedesaan. Umumnya kan kalau PLTS digunakan untuk suatu daerah-daerah yang tidak memiliki potensi EBT yang dari air ataupun angin ataupun EBT yang bersumber dari raw material lainnya. Atau yang kedua, daerah tersebut termasuk 3T, di mana untuk proses pembangunan instalasi PLN, gardu induk dan sebagainya butuh biaya investasi yang sangat besar, sedangkan konsumennya hanya beberapa rumah tangga saja. Jadi untuk PLTS itu ya digunakan untuk daerah-daerah yang susah. Karena apa? Keuntungan kita Indonesia termasuk wilayah yang dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga energi mataharinya ya melimpah, bisa panen sepanjang tahun. Perlu kita syukuri ya untuk hari ini. Nanti seperti biasa ada soal atau kuis yang di tengah-tengah video ini. Kita lanjut ya. Di bab 3 nanti ada prinsip dasar PLTS dan panduan survei. Terus ada perancangan teknis sistem PLTS dan penyusunan dan pengajuan proposal. Nanti kalian fokus di perhitungannya saja. Saya terangkan dulu untuk tambahan wawasan aja ya. Langsung aja ke perencanaan penyediaan energi desa. Jadi kalau mau buat perencanaan nanti barangkali kan ikuti proyek ya. Yang diperlakukan pertama ya pemilihan lokasi desa dan potensi EBT. Kira-kira ada desanya itu lokasinya harus tahu tingkat rasio elektrifikasinya itu berapa. Dari perhitungan rasio elektrifikasi sama dengan jumlah KK yang berlistrik dari non PLN dibagi jumlah KK total di desa. Biasanya non PLN ya secara mandiri, contohnya menggunakan diesel yang sering-sering begitu. Habis itu cari apa potensi EBT-nya. Apakah di situ ada dunia airnya? Kalau bisa air, ada potensi untuk mini hidro maupun mikro. Terus kalau PLTS bisa terpusat atau tersebar, wilayahnya gimana? Apakah mendukung untuk terpusat ngumpul seperti komunal atau tersebar titik-titik tertentu? Terus potensi biogas biasanya dari peternakan, bayu angin dan biomas. Habis itu kita estimasi kebutuhan desa. Kita langsung aja ya. Nanti kalian catat yang ada di sini untuk tugas pertama, kuis pertama itu estimasi awal kebutuhan listrik di desa terpilih. Pertama, pemilihan lokasi desa, penentuan EBT. Yang kedua, kita estimasi aja kira-kira untuk rumah tangga itu berapa, alternatif perhitungan sektor rumah tangga. Ini rujukannya ya, nanti dicatat rumah tangga itu berapa, fasilitas umum dan fasilitas sosial, biasanya disingkat FASUM, FASOS. Terus ada sektor ekonomi produktif. Biasanya seperti itu ya, di desa mesti ada rumah tangga, ada FASUM dan FASOS dan ekonomi produktif. Nanti dicatat ya bagian ini untuk tugas. Kita langsung aja ke prinsip dasar PLTS. Kita cepat saja karena waktunya terbatas. Kalau di
mata kuliah energi baru terbarukan itu ada prinsip-prinsip dasar pada PLTS. Nah, jenis-jenis PLTS bisa kalian perhatikan di sini ada off-grid, on-grid, dan hybrid. Nah, nanti kalian tulis perbedaannya ya. Kalau off-grid itu yang gimana, on-grid yang bagaimana, dan hybrid yang bagaimana. Nah, untuk PLTS off-grid, kata kunci off-grid itu apa? Berarti apa? Mandiri. Nah, on-grid itu berarti ada kombinasi dan PLN. Hybrid kan gabungan 2 atau lebih dari pembangkit. Nah, ini komponen utama sistem fotovoltaik. Ada panel, ada power hose, rumah daya, ada sistem kontrolnya mulai dari SCC, terus disimpan di dalam power storage berupa baterai, lalu dikontrol untuk panel distribusi. Dan terakhir ke jaringan-jaringan listrik tegangan rendah. Adapun panel surya itu ada 2 jenis, yang monokristalin sama polikristalin. Nah, ditulis ya tugas perbedaan panel surya pada jenis monokristal sama polikristalin. Terus ada inverter. Nah, inverter ternyata juga ada jenisnya. Nah, nanti kalian juga ditambahin ini ya, perbandingan antara sistem PLTS yang off-grid, DC coupling dan AC coupling. Nah, terus ada lagi namanya apa? Inverter. Nah, inverter jenisnya tergantung kalian mau pakai untuk apa, apakah DC AC inverter untuk sistem off-grid, DC coupling, ada string inverter untuk sistem off-grid AC coupling. Nah, nanti dicatat ya semuanya di sini. Terus ada baterai inverter untuk sistem off-grid AC coupling. Nah, ini fungsinya untuk apa? Terus berikutnya ada solar gauge controller, digunakan untuk apa ya? Kalian nanti catat untuk tugas, dirangkum. Nah, terus di baterai itu seperti apa? Ada yang namanya deep discharge. Deep discharge itu pengertiannya apa? Kemampuan untuk bagaimana. Yang terakhir apa? Jaringan distribusi. Nah, terus komponen-komponen pendukung seperti ada panel combine, grounding system, penangkal petir, kabel PLTS, kabel distribusi, meter pengukuran, terakhir sistem proteksi. Oke, kita langsung aja yuk, latihan perhitungan aja. Ini nanti kalian bisa baca-baca pelan-pelan, di videonya bisa dibacakan, di pause. Berikutnya kita akan membuat perhitungan langsung ya. Kalau ini analisis profil beban ya, jadi bacanya untuk PLTS itu dibalik dari bebannya dulu baru ke sistem PLTS-nya. Ya, ini contoh-contoh saja. Ini contoh profil beban rumah tangga. Kalian kan nanti bagian dari tugas udah pada bisa kan ngitung energi dari beban kali waktu. Nah, ini fasilitas umum. Nah, ini untuk ekonomi produktif. Udah, kita langsung aja ke perhitungan. Oke. Nah, langsung ya merancang sistem ya. Nah, nanti dari sistem sizing PLTS episode ini kalian baca mulai dari A, B sampai ke I. Nah, ini alur kerjanya gini cara bacanya ya. Mulai dari data beban, menghitung kebutuhan energi, terus menghitung daya puncak modul. Nah, di sini dibagi 2, milih modul sama menghitung jumlah modul. Yang wilayah F, nah ini ada satuan-satuannya yang ini ya. Nah, saya zoom. Menghitung kebutuhan energi dari baterai, menghitung kapasitas daya maksimum, baru memilih inverter sesuai daya, atau dari F bisa langsung menentukan tegangan kerja dan menghitung ampere hour baterai. Nah, kita ulas satu-satu ya. Dari A dulu, oke. Nah, ini cara ngitung pertama nih. Data beban dan jam operasi. Tahu kan yang namanya beban? Nah, kita anggap aja contoh langsung ke rumah tangga aja ya.
Jadi ini kan kalau ini contohnya hasil desa. Nah, kalau kamu di rumah tangga, dalam satu rumah itu bebannya apa aja, dihitung. Lampu ada berapa. Habis itu dihitung dayanya. Ketika siang itu berapa watt, ketika malam berapa watt. Nah, jadi habis itu kita hitung operasinya. Kira-kira ini si beban ini akan beroperasi berapa lama. Nah, dari rumus ini ketemukan kebutuhan energi harian per beban. Nah, hariannya berapa, habis itu ditotal siang sampai malam, dihasilkan apa kebutuhan energi harian total. Jadi kalau wilayah energi harian total itu perhitungan jumlah siang dan malam. Nah, udah ketemu totalnya. Contoh di sini di utak-atik kebutuhan, ketemu total kebutuhan harian 71.800 watt hour. Nah, habis itu ngitung apa B? Kebutuhan energi harian. Tadi udah diketahui 71.800 watt hour itu dikonversi menjadi satuan kilo, sehingga kebutuhannya 71,8 kilowatt hour. Nah, berikutnya menghitung daya puncak dan modul surya. Nah, data yang dibutuhkan apa? Iradiasi rata-rata harian. Nah, di sini ada rujukannya nih. Contoh iradiasi rata-rata harian kira-kira 4,5 kWh per meter persegi ya, pada 1 meter persegi ya. Nah, nanti kalian hitung. Jadi untuk kilowatt peaknya dari PLTS yang kita akan butuhkan itu berarti berapa? Jadi kilowatt hour tadi kebutuhannya berapa? 71,8 dibagi 4 setengah, sehingga didapatkan 16 kilowatt peak. Jadi nanti kita membutuhkan nih modul surya kira-kira di total harus 16 kilowatt peak. Nah, nilai tersebut perlu ditambahkan dengan 15% sampai dengan 12%. Jadi ini diestimasi, jangan plek 16 kilowatt peak, jadi harus dilebihkan. Kalau prinsipnya orang PLTS itu harus lebih besar tiangnya daripada pasaknya. Jangan sampai ada prinsip lebih besar pasak daripada tiang, ya rugi, nggak kuat. Nah, jadi harus dilebihkan. Nah, dari perhitungan tersebut karena ada rugi-rugi sehingga kebutuhannya 18 sampai 20 kilowatt peak. Habis itu memilih modul surya dan menghitung luas area efektif. Nah, cara memilih modul surya dan menghitung luas area efektif itu kalau berdasarkan area ya, rumusnya area sama dengan kilowatt peak dibagi efisiensi modul surya. Tadi didapatkan berapa, kita pakainya yang paling gede aja ya, langsung pakai ini 20 kilowatt peak dari perhitungan tadi dibagi efisiensi. Nah, biasanya efisiensi itu tergantung tadi jenis modul suryanya, yang mono atau poli. Nah, di situ ada efisiensi. Nah, kita anggap aja efisiensinya 14%. Perhitungan otak-atik katuk, kira-kira nanti kebutuhan luas modul suryanya berapa? Untuk luas areanya 143 meter persegi. Nah, dibaca ini ya. Jika lokasi yang direncanakan untuk membangun PLTS tersebut tidak memenuhi luasan yang dibutuhkan, perlu dipilih modul surya dengan efisiensi yang lebih tinggi. Nah, jadi harus yang efisiensi yang lebih tinggi, jadi nanti luasnya semakin efektif, lebih kecil. 143 meter persegi kan luas banget ini. Nah, habis itu menghitung apa kebutuhannya. Jadi tadi untuk panel surya saja. Nah, untuk trembelan yang lainnya mulai dari poros dan lain-lain ya dikalikan 2 saja, sehingga kebutuhan luas itu tinggal perkalian 2. 143 dikali 2 berapa? 286 meter persegi. Berikutnya menghitung jumlah modul. Berapa sih ada modul? Modul itu kan satu kotak gitu ya. Caranya gimana? Tadi total puncaknya berapa? Daya puncak total dibagi watt peak per modul. Yang umpamanya di pasar adanya 250 watt peak, umpamanya kamu mau beli yang 250 watt peak, jadi hitung aja 20.000 watt peak. Nah, dari 20 kWp dibagi 250, ketemunya 80 unit. Berarti ya, kamu perlu beli 80 unit modul. Nah, ada catatannya ini. Nah, biasanya kan cuaca kita kan tidak bisa diprediksi. Jadi ya untuk memperbesar kapasitas daya mencapai 20-30% dari jumlah modul surya itu perlu apa? Perlu yang namanya pembangkit cadangan. Untuk apa ya? Biar bisa cover dilala lagi mendung, kan nggak cukup itu untuk kebutuhan beban ya, ada covernya seperti apa genset. Jadi nanti seperti hybrid antara PLTS dan genset. Nah, kita berikutnya menghitung kebutuhan energi dari baterai. Perhatikan ya,
keluaran dari perhitungan ini adalah besaran energi yang akan diambil dari baterai. Jadi kita menghitung energi yang dari baterai loh ya, bukan dari panel surya. Nah, data yang diperlukan adalah jumlah hari otonomi. Biasanya itu menggunakan 3 hari otonomi dalam perhitungan. Namun jika daerah relatif cerah, contohnya apa? Pantai. Nah, di pantai kan cukup cerah, maka otonominya 2 hari. Kalau 3 hari yuk di daerah yang ya kayak pegunungan. Kalau Cilacap gini ya 2 hari. Nah, kebutuhan energi dari baterai sama dengan kebutuhan energi harian total dikali hari otonomi. Jadi anggap aja tadi 71,8 kWh atau 71.800 Wh dikali 2 hari otonomi. Jadi kebutuhan baterainya itu kurang lebih 143.600 Wh. Nah, ini dikunci ya untuk baterai. Lanjut menghitung kapasitas daya beban maksimum. Nah, tadi contoh di atas kan bebannya berapa di malam hari? 2120 watt. Nah, kita lihat lagi flashback nih. Nah, di malam hari daya malam hari 2120 watt. Nah, anggap aja karena kalau di sini kan 2090. Nah, kita dilebihkan. Jadi kalau hitung itu harus dilebihkan karena kan penggunaan suatu saat di luar prediksi. Ini perhitungan rata-ratanya ternyata tahu-tahu lonjak. Nah, jadi harus dilebihkan. Ingat pokoknya rumusnya harus besar apa tiangnya daripada besar pasaknya. Anggap aja total beban maksimum 2120 watt peak di malam hari. Nah, ingat ya, dicatat. Terus berikutnya memilih inverter sesuai daya. Caranya gimana? Watt VA ini Wmax ditambah 25% Wmax. Karena kita kunci kebutuhan malam hari 2120 watt, nah, ditambah 25%-nya jadi 2650 watt. Jadi inverter yang ada di pasaran kan yang 3000 watt. Nah, kalian pilih nih yang lebih besar dari 2550 watt, berarti inverter yang 3000 watt. Nah, dikunci. Berarti kalau yang kasus tadi dipilih inverter 3000 watt peak. Di situ menentukan tegangan kerja dan menghitung ampere hour baterai. Nah, data yang diperlukan adalah terkait dengan spesifikasi baterai dan inverter serta kebutuhan energi dari baterai yang telah dihitung pada langkah F. Nah, pertama kita tentukan terlebih dahulu VDC-nya, ampere hour dan DOD baterai sesuai spesifikasi pabrikan. Nah, biasanya kan di mana-mana baterai kan 12 volt ya luarannya. Nah, di sini contoh aja ya, misalnya baterai yang ada di pasaran 12 volt 1000 Ah. Umumnya sih 12 volt 100 Ah. Umumnya. Nah, kalau biasanya yang gede ya pabrikan-pabrikan tertentu yang membuat 12 volt 1000 Ah dengan DOD 80%. Cari tahu ya nanti ya DOD itu apa di internet. Nah, berikutnya berarti kita hitung. Biasanya inverter yang 3000 watt tadi itu tegangan kerjanya 48. Nah, ini main perhitungan kalian paralel sama seri. Kalau paralel itu suatu baterai tidak paralel yang sama apanya ya. Kalau seri yang sama apanya. Paham ya? Nah, ditulis di tugas. Diketahui ada baterai 12 volt, ada 12 volt 100 Ah. Kalau itu ada 4 baterai 12 volt 100 Ah, ini contoh aja ditulis di tugasnya nanti ya. Dari 4 baterai itu kalau di paralel nanti yang berubah apanya, yang sama nilai apanya. Kalau di seri yang berubah apanya, yang sama nilai apanya ya. Nah, ini langsung aja di perhitungan sini. Nah, kalau di seri baterai berarti tegangan kerjanya dibagi tegangan kerja unit baterai. Tadi kan tegangan kerja inverter 48 dibagi 12 jadi 4 seri. Nah, 4 seri. Kalau paralelnya kebutuhan energi dari baterai dibagi tegangan kerja dikali Ah baterai dikali DOD. Tadi ketemu kan. Nah, kebutuhan energinya dari baterai 143.600 dibagi 48 dikali 1000 dibagi 0,8. Jadi ketemunya angkanya 3,6. Nah, dibulatkan aja 4 paralel sehingga jumlah total baterai yang dibutuhkan itu formasinya 4 seri 4 paralel. Nah, ada berapa? 16 unit baterai, tapi formasinya nanti 4 seri 4 paralel. Berikutnya apa? Menghitung kapasitas daya dan arus SCR atau SCC tadi dari solar charge controller. Nah, biasanya data-data yang diperlukan tadi udah. Tadi kebutuhannya dayanya 20.000 watt peak. Ini dayanya siapa? Modul. Dengan kerja sistem 48 volt DC.
Nah, dipilih SCR yang bisa mampu untuk masuk arus 100 ampere per unit. Nah, jadi SCR-nya itu gede banget ini. Dihitung aja ini, total daya SCR harus lebih besar ya. Umpamanya 20.000 dibagi 48, 417 ampere. Nah, total arusnya itu harus dilebihkan. Jadi SCR yang dibutuhkan 417 dibagi 100. Berapa kira-kira? 5 unit SCR. Paham ya dari sini ya? 417 dari mana? 100 itu dari SCR pabrikan contohnya. Nah, jika dibulatkan ke atas berarti daya per SCR 20.000 dibagi 5. Jadi masing-masing SCR kira-kira mampu untuk beban 4.000 watt. Nah, ini kesimpulannya, rangkumannya dari tadi. Dibaca aja dari langkah C ke langkah J. Nah, kira-kira begitu. Nanti tugas kalian menghitung kebutuhan jika kalian ingin membuat pembangkit listrik tenaga surya di rumah kalian sendiri. Tugas kalian seperti itu, tugas tambahannya. Di rumah kalian tulis bebannya berapa, kebutuhannya sampai terakhir tetek bengeknya. Nah, lalu hitung kebutuhan PLTS kalian jika anggap aja kalian ini sultan, ini punya uang banyak, mau bikin PLTS mandiri terpusat untuk rumah tangga kalian sendiri ya. Ini tugasnya ya. Nah, kurang lebih begitu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.